bahasa Inggris. Multi yang berarti banyak, sedangkan level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti pemasaran. Jadi, dari kata tersebut dapat dipahami bahwa multi level marketing adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Menurut Hareva, pada tahun 1999 disebut sebagai multi-level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Pengertian multi-level marketing adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa multi-level marketing adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran. Menurut Peter J. Cloutier, pada tahun 1994, cara kerja multi-level marketing adalah sebagai berikut. 1. Menjadi sponsor. Bila seorang anggota baru masuk ke dalam suatu multi-level, maka ia akan menjadi sponsor yang disebut dengan upline. Fungsi upline adalah memberikan pengarahan, bimbingan, dan juga membantu anggota baru dalam melaksanakan misinya. Sedangkan untuk anggota yang lebih tinggi kedudukannya, yang menjadi sponsor adalah pihak perusahaan. 2. Bergabung atau menjadi anggota baru. Pada saat seseorang berminat untuk bergabung ke dalam suatu multi-level, maka ia akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti diskon, point value, katalog, kartu anggota, pelatihan, dan lain-lain. 3. Ikut melakukan penjualan secara eceran. Distributor dari suatu multi-level juga dapat menjual barang secara eceran kepada konsumen lain dengan harga eceran. 4. Distribusi produk. Produk akan bergerak sendiri seiring dengan proses pembangunan jaringan bisnis si distributor. Distributor dianjurkan untuk berbagi mengenai manfaat produk kepada teman-temannya. Yang kelima, membangun jaringan. Dalam memperluas usahanya, distributor perlu memperluas jaringannya, baik di dalam kota, luar kota, maupun luar negeri yang ada kantor perwakilan perusahaan multilevel tersebut. 6. Training atau seminar. Multilevel biasanya mengadakan suatu seminar seperti pertemuan. Pertemuan yang diselenggarakan secara tatap muka antar pribadi atau secara berkelompok. Keunggulan multilevel marketing. 1. Setiap orang dapat melakukannya. Dengan batasan usia 18 tahun ke atas dan mau bekerja bersungguh-sungguh. 2. Bebas resiko. Karena modal multilevel marketing cenderung kecil, sehingga resiko untuk bangkrut relatif kecil. 3. Kebebasan waktu. Dapat melakukan kapanpun, tidak ada jam kerja tertentu untuk melaksanakan pekerjaannya. 4. Tidak ada sebutan yang berkonotasi atasan dan bawahan. 5. Bisnis keluarga. Bisa dilakukan dengan seluruh anggota keluarga tanpa takut adanya korupsi. 6. Area pemasaran luas. Bisa antar kota,
daerah, maupun negara. Biaya investasi perluasan area pemasaran murah sehingga resiko kecil. 7. Bisa diwariskan. Pendapatan dan posisi didapatkan dari bisnis ini dapat diwariskan. Dampak negatif multilevel marketing. 1. Sistem ini akan membuat seseorang bersikap materialistis, sebab patokan target penjualan dengan iming-iming keuntungan besar akan melupakan tujuan asasinya dalam berbisnis. 2. Syariah Partai Keadilan melalui Fatwa nomor 2/K/DSP/6/11419 diantaranya munculnya keinginan yang tidak wajar untuk mengantongi target penjualan karena dipicu sistem multilevel marketing. Suasana tidak mendukung yang terkadang mengarah kepada pola hidup hedonis. 3. Kehilangan devisa negara. Umumnya produk multilevel marketing adalah produk luar negeri seperti jamu, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jelas, uang yang kita belanjakan sebagian ada yang beralih ke luar negeri dan memberi efek yang buruk terhadap perekonomian Indonesia. Karena produk nasional menjadi kurang laku dan omset berkurang. 4. Harga produk lebih mahal. Sistem multilevel marketing bertingkat dengan pembagian keuntungan berjenjang membutuhkan margin keuntungan yang besar dari penjualan setiap produk. Harga dasar produk multilevel marketing tersebut sangat jauh lebih rendah dari harga yang ditawarkan kepada konsumen akhir. Karena sebagian besar keuntungan penjualan dibagi-bagi untuk perusahaan dan anggota upline yang berada di atas kita. 5. Pemenang dapat kembali ke level bawah. Orang yang telah berhasil mencapai tingkatan tertinggi dapat tumbang jika anggota di bawahnya mulai menggunakan produk lain, bergabung dengan sistem multilevel marketing lain, dan lain-lain. Bahkan, tidak menutup kemungkinan tidak mendapatkan apa-apa lagi ketika sudah tidak ada bawahan yang menggunakan produk itu lagi.